Yo, what's up bro dan sis? Kembali lagi dengan gua Joshua Partogi. Di vlog episode sebelumnya gua ada curhat ke kalian mengenai orang-orang yang mengeluhkan mengenai Scrum Master di perusahaan mereka yang mereka anggap useless. Berdasarkan pengamatan gua, seringkali penyebab Scrum Master menjadi useless di perusahaan adalah karena adanya kesalahpahaman ataupun kurangnya pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab seorang Scrum Master. Baik itu dari manajemen, anggota tim Scrum-nya, maupun Scrum Master-nya itu sendiri. Gue juga sering menemukan di lapangan masih banyak Scrum Master yang beranggapan kalau perannya tidak berbeda dengan seorang manajer proyek ataupun technical leader. Gue juga sering menemukan di lapangan masih banyak Scrum Master yang kerjaannya sehari-hari hanya menjadi sekretaris pribadi tim. Ngejadwalin meeting, nyatat notulen rapat, ngingetin tim tentang daily Scrum, dan sebagainya. Oke guys, di vlog kali ini gue akan share ke kalian 8 topi yang digunakan oleh Scrum Master. Kalau kalian sudah mengikuti kanal ini dari awal, sejauh ini kita sudah mengetahui kalau Scrum Master sebagaimana tercantum di Scrum Guide disebut sebagai the true leader who serves. Atau dalam bahasa Indonesianya, pemimpin sejati yang melayani. Lewat 8 topi yang akan gue share ini, kiranya kalian dan juga orang-orang di perusahaan kalian bisa mendapatkan gambaran bagaimana peran Scrum Master sebagai pemimpin sejati yang melayani itu berbeda dengan peran-peran lainnya seperti manajer proyek ataupun technical leader. 8 topi ini bisa digunakan oleh Scrum Master di konteks yang berbeda-beda. Jadi, tidak ada bakuan yang saklek mengenai kapan topi-topi berikut harus dikenakan oleh Scrum Master. Scrum Master yang berpengalaman tahu kapan menggunakan topi yang sesuai dengan konteks yang dia hadapi. Jadi, seorang Scrum Master harus luas, kreatif, dan juga dinamis. Bagi kalian yang beberapa hari lagi akan menghadiri pelatihan Professional Scrum Master 1 yang gue fasilitasi, di pelatihan tersebut, kalian akan belajar mengenai topi-topi ini lewat beberapa studi kasus dengan format roleplay. Sedangkan di pelatihan Professional Scrum Master 2, kalian akan secara langsung mempraktekkan bagaimana menggunakan topi-topi ini. Secara umum, sebagai pemimpin sejati yang melayani, Scrum Master tidak memberikan solusi, tidak mengassign pekerjaan, tidak membuat perencanaan proyek, dan juga tidak melaporkan status proyek seperti manajer proyek ataupun technical leader. Seperti yang udah gue bahas di podcast episode keempat, salah satu sifat dari tim Scrum adalah self-managing. Setiap tindakan yang diambil oleh Scrum Master tidak boleh melemahkan self-management di dalam tim Scrum. Justru sebaliknya, setiap tindakan yang diambil oleh Scrum Master harus memperkuat self-management di dalam timnya. Scrum Master tentunya juga dapat menggunakan 8 topi ini di luar tim Scrum. Bila ia melakukan hal tersebut, dia membuat dirinya semakin bernilai bagi perusahaan tempat dia bekerja. Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, yuk mari kita bahas 8 topi yang digunakan oleh Scrum Master sebagai pemimpin sejati yang melayani. Topi pertama yang digunakan oleh Scrum Master adalah topi guru atau teacher. Sebagaimana kita sudah ketahui, Scrum Master memiliki tanggung jawab agar orang-orang di dalam perusahaan bisa memahami Scrum dan juga nilai-nilai dan prinsip di belakang Scrum. Sebagaimana kita sudah ketahui, Scrum Master memiliki tanggung jawab agar orang-orang di dalam perusahaan bisa memahami Scrum dan juga nilai-nilai dan prinsip di belakang Scrum. Scrum Master menggunakan topi guru untuk meningkatkan pemahaman orang-orang mengenai Scrum, termasuk orang-orang yang ada di level manajemen. Karena seringkali berdasarkan pengamatan gua, orang-orang di level ini menganggap Scrum adalah waterfall yang diperpendek dan dilakukan secara iteratif. Scrum Master tentunya tidak hanya mengajarkan Scrum, karena kalau demikian, ia sudah membuat dirinya useless. Dia juga mengajarkan praktek-praktek komplementer Agile lainnya, seperti test-driven development, pair programming, dan sebagainya kepada developer untuk meningkatkan kualitas produk yang sedang dikembangkan. Scrum Master juga mengajarkan praktek-praktek manajemen produk kepada product owner agar produk yang sedang dikembangkan bisa menghasilkan nilai yang tinggi. Secara keseluruhan, semua praktek-praktek ini diajarkan oleh Scrum Master kepada orang-orang di dalam perusahaan untuk meningkatkan agility di dalam perusahaan. Topi kedua yang digunakan oleh Scrum Master adalah topi mentor. Kata mentor berasal dari seorang karakter bernama Mentor dari sebuah literatur berjudul Odyssey dari zaman Yunani kuno. Di literatur tersebut, mentor adalah seorang yang sudah tua dan memiliki pengalaman untuk membimbing seorang pemuda bernama Telemachus. Dari sini kita bisa simpulkan kalau seorang mentor lebih berpengalaman daripada yang dimentori. Ketika Scrum Master menggunakan topi guru, ia akan membawa teori. Ketika Scrum Master menggunakan topi mentor, ia akan membawa semua pengalaman dia sebagai Scrum Master dari masa lampau. Tujuan Scrum Master menggunakan topi mentor adalah memberikan perspektif lain kepada orang-orang di dalam perusahaan, bukan untuk memaksakan kehendak pribadinya Scrum Master. Keputusan akhir untuk mengimplementasikan saran dari Scrum Master tersebut tetap ada di tangan yang dimentori.
Topi ketiga yang digunakan oleh Scrum Master adalah topi seorang coach. Menurut International Coaching Federation atau ICF, coaching adalah bermitra dengan coachee dalam sebuah proses kreatif dan menggugah pikiran yang menginspirasi si coachee untuk memaksimalkan potensi profesional dan kepribadiannya. Sama seperti ketika menggunakan topi mentor, ketika Scrum Master menggunakan topi coach, ia tidak memberikan solusi sama sekali kepada si coachee. Dalam coaching body of knowledge, ada banyak teknik yang digunakan oleh seorang coach untuk menginspirasi si coachee menemukan jawaban dari permasalahan yang dia hadapi secara mandiri. Dua teknik yang biasanya digunakan oleh seorang coach untuk membimbing coachee adalah active listening dan powerful question. Di budaya kita seringkali seorang coach dianggap sebagai motivator hidup. Sehingga di budaya kita, seorang coach seringkali dianggap tidak berharga bila dibandingkan dengan seorang konsultan yang bisa memberikan solusi praktis. Membimbing seorang individu ataupun organisasi untuk bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri justru akan membuat individu ataupun organisasi tersebut menjadi semakin bertanggung gugat terhadap solusi yang mereka temukan sendiri tersebut. Kalau kita ingin melihat individu di dalam perusahaan kita lebih self-manage atau swakelola, maka coaching harus semakin dihargai di perusahaan kita. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Scrum Master harus menjelaskan apa itu coaching kepada orang-orang di dalam perusahaan. Kalau tidak, orang-orang akan menganggap Scrum Master itu useless karena Scrum Master hanya memberikan pertanyaan dan tidak bisa memberikan solusi praktis. Scrum Master harus bijak ketika menawarkan proses coaching kepada individu di dalam perusahaan. Berdasarkan pengalaman gue pribadi, ketika adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama antara Scrum Master dan coachee, hasil dari proses coaching tersebut bisa menghasilkan keluaran yang sangat luar biasa sekali. Topi keempat yang digunakan oleh Scrum Master adalah topi fasilitator. Facilitate berasal dari kata Latin facilitare, yang artinya to make it easy atau mempermudah. Konteks fasilitasi biasanya adalah ketika ada sekelompok orang yang berdiskusi atau memecahkan sebuah masalah. Scrum Master dengan semua teknik fasilitasi yang ia miliki bertugas untuk mempermudah proses pemecahan masalah dan proses penyepakatan solusi tersebut. Dengan semua keahlian fasilitasinya, orang-orang akan menghasilkan kesepakatan dan saling bertanggung gugat terhadap kesepakatan tersebut bahkan setelah acaranya selesai. Menurut Scrum Guide, Scrum Master bisa dipanggil untuk memfasilitasi acara-acara Scrum, mulai dari sprint planning, sprint review, dan sprint retrospective bila dibutuhkan. Tapi Scrum Master tidak hanya fokus dengan tim Scrum. Dengan semua kemampuan fasilitasi yang ia miliki, ia juga bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Scrum. Misalnya dalam strategic planning antara manajemen senior, ataupun dalam customer validation interview antara product owner dan customer. Sebagai fasilitator, Scrum Master harus mawas diri agar tidak memanipulasi proses berpikir ataupun memanipulasi kesepakatan yang akan dihasilkan oleh sekelompok orang yang menghadiri acara tersebut. Ketika Scrum Master memanipulasi proses dan hasil, orang-orang tidak akan bertanggung gugat terhadap keluaran dari event yang difasilitasi tersebut. Topik kelima yang digunakan oleh Scrum Master adalah Point North. Point North adalah prinsip kepemimpinan di Toyota yang pada dasarnya adalah mengorientasikan orang-orang di dalam perusahaan kembali kepada tujuan, visi, dan misi perusahaan, dan juga visi dari produk. Seperti yang kita sudah ketahui, Scrum adalah goal-driven framework. Scrum sendiri memiliki dua goal yang merupakan komitmen dari tim Scrum, yakni product goal dan sprint goal. Beberapa perusahaan seringkali terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh kompetitornya dan tidak fokus dengan tujuan utama kenapa produknya dikembangkan. Dengan topi Point North, Scrum Master mengorientasikan kembali orang-orang di dalam perusahaan kepada product goal, sprint goal, product vision, dan juga company vision. Topik keenam yang digunakan oleh Scrum Master adalah actively do nothing. Di keadaan tertentu, Scrum Master hanya mengamati tanpa menginterupsi timnya. Karena ketika Scrum Master menginterupsi timnya, hal tersebut justru akan sangat mengganggu. Scrum Master tetap memiliki awareness terhadap apa yang sedang terjadi di dalam timnya walaupun ia hanya mengamati saja. Ketika Scrum Master sangat efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sejati yang melayani,
timnya bisa sangat self-manage, dan juga orang-orang di luar tim Scrum, seperti orang-orang di manajemen, akan menghargai setiap keputusan yang dibuat oleh tim Scrum. Dalam keadaan ideal seperti ini, Scrum Master dapat memperluas pengaruhnya di perusahaan lebih lagi karena timnya sudah self-manage dan tingkat trust di dalam perusahaan sudah tinggi. Scrum Master harus bijak ketika menggunakan topi actively do nothing. Ketika Scrum Master menggunakan topi actively do nothing, ia sadar itu adalah pilihan yang terbaik di konteks di mana timnya sedang in the flow. Scrum Master jangan mengabuse penggunaan topi ini, karena kalau tidak, Scrum Master akan dianggap orang-orang di dalam perusahaan sebagai magabut, dan juga akan semakin memberikan pemahaman kepada orang-orang di dalam perusahaan kalau Scrum Master itu memang useless. Ketika Scrum Master menggunakan topi actively do nothing di dalam timnya, ia dapat menggunakan kesempatan tersebut dan menggunakan topi-topi lain terhadap orang-orang lain di departemen lain yang membutuhkan pelayanan dari dirinya. Ketika Scrum Master melakukan hal tersebut, ia selalu membuat dirinya tetap bernilai bagi perusahaan tempat dia bekerja. Topik ketujuh yang digunakan oleh Scrum Master adalah take action. Scrum Master tidak selalu actively do nothing. Ada situasi di mana Scrum Master itu take action ketika situasi sudah sangat akut. Misalnya ketika ada bullying atau sexual harassment, atau ketika ada beberapa orang di dalam perusahaan yang tidak memiliki respect terhadap timnya. Scrum Master juga tidak selalu take action. Bahkan ada beberapa situasi, misalnya ketika ada konflik, si Scrum Master membiarkan konflik itu terjadi. Tujuannya ia melakukan hal tersebut untuk mengasah timnya untuk bisa menangani konflik secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap dirinya. Ketika Scrum Master mengambil tindakan, dia juga harus memberikan pemahaman kepada timnya ataupun orang-orang di dalam perusahaan kalau hal tersebut dia lakukan secara kasuistik dan tidak dia lakukan setiap saat. Apabila Scrum Master tidak memberikan pengertian mengenai ini, timnya, bahkan orang-orang di dalam perusahaan bisa memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap Scrum Master. Ketika timnya terlalu bergantung pada Scrum Master, self-management di dalam timnya akan semakin lemah dan timnya juga tidak akan pernah bisa menjadi mandiri. Topik ke-8 yang digunakan oleh Scrum Master adalah uphold Scrum values. Sebagaimana kita sudah ketahui, Scrum memiliki 5 nilai, yakni courage, commitment, focus, respect, dan openness. Dengan topi ini, Scrum Master memperkuat agar 5 nilai Scrum ini semakin dihidupi oleh orang-orang di dalam perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari. Oke guys, sekian dulu dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga lewat video kali ini, kalian dan juga orang-orang di dalam perusahaan kalian semakin memahami peran dan tanggung jawab seorang Scrum Master dan bagaimana Scrum Master sebagai pemimpin sejati yang melayani itu berbeda dengan manajer proyek maupun technical leader. Ingat ya guys, Scrum Master adalah pemimpin sejati yang melayani dan tim Scrum adalah self-managing team. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jangan lupa subscribe di kanal ini kalau kalian ingin belajar Scrum lebih lanjut. Nah, bagi kalian yang akan menghadiri pelatihan profesional Scrum Master yang gue fasilitasi, sampai ketemu dalam beberapa hari lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Bye guys.